99 Asmaul Husna, kalau kita pelajari lebih dalam, maka bermuara pada Asmaul Husna ini ya. Huwa Rahman Ar-Rahim ya. Huwa Rahman Ar-Rahim. Itu Masya Allah ya. Dalam sekali ya kandungannya, makanya ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim ya, Bismillahirrahmanirrahim mungkin di awal ya, di awal pertemuan kita itu menunjukkan bagaimana dahsyat ya, dahsyat kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ya, yang sekali lagi itu bukan muara dari 99 Asmaul Husna. Makanya ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap pekerjaan itu otomatis bahwasannya kita berniat melakukan amal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, titik tekannya ya, kemarin memang agak singkat saya menyampaikan ayat yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim ini karena keterbatasan waktu. Titik tekannya dari ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, bagaimana sekali lagi kita senantiasa berpikir ya, berpikir apa? Positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senantiasa berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Ayub alaihi salam ya. Nabi Ayub alaihi salam, Masya Allah, Allah berikan sebelumnya itu karunia yang luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang sangat kaya ya, yang sangat kaya, memiliki anak, kemudian juga beliau orang yang soleh, dermawan ya, dan kebaikan-kebaikan yang lain ya. Subhanallah, sampai iblis itu iri ya. Iblis itu iri kepada Nabi Ayub alaihissalam, sampai iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Ayub ini diberi kesusahan, karena iblis ini menganggap Nabi Ayub bisa soleh ya, dekat dengan Allah itu karena nikmat yang diberikan. Nabi Ayub tuh awalnya kan kaya ya, soleh, dermawan. Ini membuat iblis iri, sehingga Nabi Ayub meminta kepada Allah agar iblis meminta kepada Allah agar Nabi Ayub diberi cobaan ya. Kemudian Allah ingin buktikan kepada iblis ya bahwasanya atau memenuhi permintaan iblis. Makanya yang kita ketahui Nabi Ayub diberikan penyakit kulit, ibu-ibu ya, diberikan penyakit kulit. Masya Allah, setelah diberikan penyakit kulit tersebut, ternyata terbukti ya bahwasannya Nabi Ayub adalah seorang hamba Allah yang sangat sabar, yang sangat luar biasa. Nabi Ayub merasakan kenikmatan dari Allah selama 80 tahun, sampai Nabi Ayub dicoba dengan sakit kulit itu selama 7 tahun, sehingga Nabi Ayub itu merasa malu ya, merasa malu. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat yang sudah beliau dapatkan ya selama 80 tahun tidak sebanding dengan cobaan yang baru 7 tahun, sehingga rasanya Nabi Ayub malu gitu ya, malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, malu kepada Allah meminta kesembuhan ya. Mengapa? Karena luar biasa kasih sayang Allah kepada Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub berdoa ya, dan Allah mengabadikan bagaimana sosok Nabi Ayub ini ya dalam surah Al-Anbiya. Wa ayyuba itnada rabbahu anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Jadi tatkala Nabi Ayub berseru kepada Tuhannya, ya Allah, aku telah ditimpa ya suatu sakit ya, wa anta, tapi doa Nabi Ayub ini tidak minta kesembuhan, wa anta arhamur rahimin, engkau adalah ya Rob yang paling arham ya, jadi yang paling memiliki kasih sayang di atas semua kasih sayang. Jadi itu curhatan Nabi Ayub gitu ya. Jadi yang dikedepankan anta arhamur rahimin, jadi Allah itu paling arham ya, paling luas kasih sayangnya. Nah ini menunjukkan apa? Jadi menunjukkan bahwasannya luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disinilah kita senantiasa berpikir positif ya, berpikir positif terhadap setiap ketentuan, ketetapan yang telah Allah takdirkan untuk kita ya kan, baik ketentuan atau takdir itu dalam kondisi lapang atau dalam kondisi kita sempit ya, dalam kondisi kita lapang ataupun kondisi kita sempit. Nah disinilah kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini mungkin sekilas ya
tambahan untuk ayat ketiga dan materi pekan lalu. Kali ini insya Allah kita akan membahas ayat keempat, Maliki Yaumiddin ya. Jadi Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Malik ya, Malik itu pemilik ibu-ibu ya. Jadi kalau saya pemilik hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Itu Masya Allah ya, pemilik hari pembalasan. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam setiap sholat kita, ini harus menanamkan dalam diri kita kekuatan iman terhadap yaumil akhir ya. Jadi kekuatan iman kepada yaumil akhir. Nah, kekuatan iman kepada yaumil akhir ini ya, itu akan membuat kita apa? Mempersiapkan diri ya untuk menghadapi hari kiamat ya. Mengapa di sini Malik Allah sebagai pemilik hari pembalasan ya. Jadi pemilik hari pembalasan itu bahwasanya setiap manusia nanti akan menghadapi pembalasan ya setiap amal perbuatan, entah perbuatan itu baik atau perbuatan itu buruk. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Ya. Perbuatan baik atau perbuatan buruk. Sekali lagi tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Itu yang disebut dengan hari kiamat. Disebut dengan hari kiamat. Dan siapa pemiliknya? Pemiliknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat 4 ini ya, ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa setiap ya hamba Allah ya, itu harus meyakini adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Ketika ada seorang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan ini, boleh dikatakan tidak sampai, atau mereka dianggap tidak memiliki akal gitu kan, tidak memiliki akal. Mengapa? Karena hari pembalasan itu sangat bisa dibuktikan ya. Bahkan kalau kita lihat dengan kondisi-kondisi sekarang ya, bahkan Rasulullah sudah memberikan gambaran-gambaran. Nah, disinilah pentingnya dan harusnya kita meyakini tentang adanya hari kiamat atau hari pembalasannya. Hari pembalasan. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ya dalam surat Al-Qiyamah ya, dalam surat Al-Qiyamah bagaimana Allah menggambarkan tentang kondisi hari kiamat. Yang sebelumnya itu adalah didahului ya. Jadi ketika seseorang itu akan menghadapi hari kiamat, yang waktu hari pembalasan tersebut, hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah kan? Ya. Termasuk Rasulullah itu tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat, ya kan? Tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Rasulullah hanya memberikan informasi tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda hari kiamat sudah amat sangat banyak ibu-ibu kita rasakan ya. Apalagi diantaranya adalah bencana gempa. Ya, gempa-gempa yang terjadi itu merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Ya. Nah, disinilah, jadi kalau kita lihat bahwasannya setiap muslim itu harus meyakini terjadinya hari kiamat. Jadi meyakini kehidupan hari kiamat, hari pembalasan, yang tentu kalau kita berbicara tentang hari kiamat itu sangat menentukan ya kehidupan kita nantinya apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya. Husnul khotimah, su'ul khotimah. Nah, dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman yang kondisi manusia, kita bisa lihat surat Al-Qiyamah dari ayat ke-26 ya. Dari ayat ke-26 di sini ya. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq ya. Wa qila man raq wa dhanna annahu firaq. Wa tafatis saqu bisaq ila yauma idzinil masaq ya. Jadi Masya Allah ibu-ibu, dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-26 ini Allah berfirman, tidak apabila nyawa telah sampai ke tenggorokan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa itulah waktu ya perpisahan ya dengan dunia, waktu perpisahan dengan dunia. Masya Allah ibu-ibu, ini kondisinya. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, bertaut betis kiri dengan betis kanan. Mengapa bertaut betis kiri dengan betis kanan? Ini
Allah yang berfirman Ibu. Jadi ketika orang sakaratul maut ya, dan dia meyakini perpisahan dengan dunia. Jadi ketika sakaratul maut, gambaran ayat ini itu sangat sangat menakutkan gitu ya. Jadi artinya orang yang mengalami sakaratul maut itu mengalami kesakitan. Ketika seseorang itu sudah merasakan sakaratul maut ya, maka akan bertaut betis kanan dengan betis kiri karena sakit ya. Makanya Rasulullah SAW karena begitu sayang dengan umatnya, beliau ingin agar yang merasakan sakaratul maut itu beliau saja, umatnya tidak merasakan. Karena saking sakitnya tadi bertaut betis kanan dengan betis kiri, Ibu. Ya. Insya Allah ya, kepada Tuhanullah pada hari itu kamu akan dihalau. Jadi ini menjadi gambaran ya kepada kita semuanya ibu-ibu, bahwasannya Allah sebagai pemilik hari pembalasan, Allah yang akan membalas setiap amal perbuatan kita sekecil apapun. Dan kita berharap agar amal apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan menjadi amal soleh barokah ya. Seperti yang tadi diingatkan oleh Bu Tantri, bagaimana setiap ya mereview ayat pertama ayat, setiap amal kita dengan Bismillahirrahmanirrahim itu akan bawa berkah, sehingga itu akan memperberat amal kebaikan kita ya, dan memperberat timbangan kebaikan. Nanti kalau melalui prosesi al-mizan timbangan, insya Allah itu akan berat Bu, amal baiknya ya, akan berat amal baiknya. Mengapa? Karena 24 jam ya, 24 jam amal kita di dunia insya Allah berkualitas ya, karena kita dahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah mengapa ada al-mizan, nanti proses hari pembalasan ibu-ibu, proses hari pembalasan itu ada namanya al-mizan, timbangan kebaikan. Timbangan kebaikan akan ditimbang amal soleh kita, dan yang membuat amal kita berkualitas, balik lagi ke ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap pekerjaan kita ya. Dalam setiap pekerjaan kita itu Masya Allah ya. Jadi ini yang akan menjadi modal ya, modal kita ya, bagaimana setiap amal yang kita lakukan itu kita niatkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari pembalasan, karena Allah sebagai pemilik hari pembalasan, maka Allah memiliki kekuasaan, memiliki wewenang ya, yang luar biasa terhadap yaumul kiamah ya, terhadap hari kiamat. Maka orientasi kita sebagai seorang yang beriman gitu ya, bagaimana isti'dad yaumir rahil ya, isti'dad yaumir rahil, bagaimana kita mempersiapkan ya untuk hari pembalasan tersebut, tempat kita kembali, yang mana hari pembalasan itu di hari kiamat kita akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah ada namanya kematian lagi. Jadi ada lagi yang namanya kematian. Jadi kita akan hidup selama-lamanya nanti pada hari kiamat, di hari kiamat, dan tempat pilihannya itu hanya dua. Apa Bu? Surga atau neraka? Surga atau neraka. Nah sekali lagi, karena Allah yang memiliki hari pembalasan, maka Allah sebagai Raja Malik Yaumuddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, Malik ya. Karena Allah sebagai Raja, tidak ada yang bisa berkutik pada hari itu, tidak ada yang bisa berkutik, dan manusia dalam kondisi betul-betul sangat membutuhkan pertolongan pada saat itu, sangat betul-betul membutuhkan syafaat pada saat itu. Jadi ibu-ibu, kita akan berbicara tentang, karena di sini berbicara tentang pembalasan gitu ya. Makanya kalau juga kita tadabbur, kita kaitkan di sini dengan surat Al-Imran ibu-ibu ya. Jadi ketika kita baca sirah nabawiyah itu Masya Allah, jadi Rasulullah itu udah ada sinyal ibu-ibu akan meninggal, udah ada sinyal itu akan meninggal ya, berdasarkan wahyu ya. Kemudian beliau melaksanakan haji wada ya, yaitu haji perpisahan. Kemudian bagaimana para sahabat itu mendengarkan khutbah beliau pada haji wada. Jadi ketika Masya Allah, ketika kita tadabbur ya Bu, atau kita betul-betul meresapi ya sirah nabawiyah tentang bagaimana khutbah Rasulullah, itu membuat hati para sahabat itu
begitu berguncang gitu. Jadi para sahabat itu seperti sudah punya firasat seolah-olah Rasulullah akan meninggalkan mereka ya. Rasulullah akan meninggalkan mereka. Nah, ketika berselang setelah haji wada itu Rasulullah SAW itu wafat. Dan benar saja ya. Jadi kondisi Madinah pada saat itu sangat-sangat berguncang. Kondisi Madinah pada saat itu sangat-sangat berguncang. Bahkan tidak ada yang berbicara satu dengan yang lainnya. Ya, ketika Rasulullah SAW wafat dan sampai Umar bin Khattab itu menghunuskan pedang. Jadi Umar bin Khattab itu menghunuskan pedang. Mengapa? Ya. Jadi barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal, maka akan aku tinggal kepalanya. Dan yang pertama menemui jasad Rasulullah SAW dari kalangan sahabat itu adalah Abu Bakar ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sampai beliau bersimpuh ya dan mencium jasad Rasulullah SAW yang masya Allah di sini membuat Abu Bakar juga bergetar. Dan Abu Bakar mengatakan ya, demi ayah dan ibuku ya, jadi demi ayah dan demi ibuku, bahwasannya Rasulullah ya telah menemukan kebahagiaan ya, telah menemukan kebahagiaan baik hidup maupun matinya, baik hidup maupun matinya ya. Dan Abu Bakar berjanji kepada Rasulullah untuk berada setia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Abu Bakar mencium jasad Rasulullah, kemudian Abu Bakar keluar dan Abu Bakar berkata di depan para sahabat, barang siapa yang menyembah Muhammad ya, bahwasannya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, bahwasannya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca surat Al-Imran ya, ayat ke 144 ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqibaikum ya, ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul ya. Dan Muhammad itu tiada lain adalah seorang rasul dan telah berlalu sebelumnya seorang rasul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ya, ya. Apakah ketika Muhammad itu mati kalian akan berbalik ke belakang gitu ya, atau murtad gitu ya. Wa may yanqalib ala aqibahi fala yadurullaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Jadi ketika Abu Bakar membacakan ayat surat Al-Imran ayat ini, ayat ke 144 ini, Umar bin Khattab ya, itu seperti tidak berdaya ya. Kakinya itu seolah-olah tidak sanggup menopang badannya ya. Karena tersadarkan bahwasannya betul Nabi Muhammad telah meninggal ya. Telah meninggal. Dan seolah-olah ayat ini baru mereka dengar ya, walaupun telah mereka dengar sebelumnya. Jadi mereka tersadarkan dengan ayat ini ya. Sampai Abu Bakar Umar bin Khattab itu jatuh dan tersimpuh ya di tanah ya, karena tersadarkan bahwa ternyata Rasulullah SAW betul-betul telah meninggal, telah wafat ya. Jadi dan kalau kita lihat juga bagaimana kecintaan Rasulullah ya sebelum beliau meninggal itu justru yang diingat adalah umatnya ya, karena begitu cintanya kepada umatnya. Dan kematian itu boleh dikatakan awal dari kehidupan baru kita gitu ya. Mengapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan ya, perjalanan kita selama di dunia ini yang dia hanya sementara dan kita hanya singgah. Kalau ibaratnya kita sedang bepergian, ini dunia ini adalah musafir, kita sebagai musafir. Yang mana seorang musafir berbekalan ya, untuk perjalanannya selama di dunia ini. Dan begitu pun kita ibu-ibu, kita memerlukan perbekalan untuk menghadap kehidupan yang sebenarnya, yaitu hari pembalasan, hari akhirat, yang mana bekal kita itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Takwa.
Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Kalau pengertian bahasanya itu khauf ya, khasyah. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, itu Masya Allah, makanya kalau dalam hadis Rasulullah tadi yang saya bacakan di awal, bahwasanya ketika kita berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah ya, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, diturunkan sakinah ya kan. Kemudian rahmat, malaikat juga akan menaungi ya, dan kita akan disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat. Itu Masya Allah luar biasa. Dan Al-Quran juga menjadi syafaat kita, penolong kita di yaumil akhir nanti. Sehingga yang perlu ya sangat kita harapkan nanti itu adalah syafaat, pertolongan untuk menghadapi hari pembalasan. Dan sebagaimana yang kita ketahui ya dalam surah Al-Baqarah, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Untuk menjadi orang yang bertakwa, menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Nah, disinilah bagaimana kita menjalankan segala apa yang ada ya dalam pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran ya. Al-Quran sudah pedoman hidup kita kan Bu. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini petunjuk kita. Dia akan menjadi syafaat, dipimpin oleh surat Al-Baqarah dan surat Al-Quran. Jadi sejauh mana kebutuhan kita terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita membayangkan hari kiamat ya, yang Masya Allah ketika di padang mahsyar itu tidak ada yang bisa kita harapkan selain pertolongan Allah. Dan itu akan terlihat dari syafaat bagaimana tilawah Quran kita ya, kemudian interaksi kita dengan Al-Quran. Apalagi kalau kita lihat ujian zaman sekarang ya Ibu ya, ujian zaman sekarang luar biasa ya. Terkadang semakin lama ya perkembangan zaman khawatirnya menjauhkan anak cucu kita dari Al-Quran ya, dengan mudahnya media gitu ya, akses yang mudah dijangkau oleh anak-anak kita sehingga menjauhkan mereka dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu akan menolong kita di hari akhirat dengan syafaat Al-Quran. Makanya Al-Quran itu nanti dia akan dipimpin oleh surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran ya. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Dan ibu-ibu ya, termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat dan kiamat besar ya, hari kiamat besar itu Al-Quran nanti Bu tidak akan ada lagi tulisannya. Tulisannya itu akan hilang. Jadi kalau kita bayangkan kiamat terjadi, kita akan menyesal ketika ya Allah, kenapa dari dulu tidak banyak-banyak kita baca Al-Quran, kenapa dari dulu kita tidak mencoba untuk berikhtiar menghafal, mengamalkan ya. Nanti akan hilang. Ketika akan hilang, kita tidak akan pernah bisa lagi membaca. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi kita. Jadi kita tidak perlu mengambil petunjuk dari kitab-kitab yang lain. Al-Quran akan menyelamatkan kita, memberikan petunjuk. Mengapa? Karena Al-Quran adalah kitabullah, kalamullah Allah yang berfirman ya. Semua perkataan Allah ya, ini di dalam Al-Quran. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang muslim itu adalah menjalankan ya segala syariat Islam, tuntunan Islam ya, yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis ya. Jadi Masya Allah luar biasa kasih sayang Allah kepada kita ya sebagai manusia. Allah berikan kita hidangan Al-Quran ya, sudah tersedia, tinggal bagaimana kita menikmati ya, hidangan yang telah Allah berikan dengan senantiasa tadi menjalankan segala petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab Al-Quran ini. Sehingga ya, ini patut menjadi evaluasi kita bersama ya, sejauh mana ya interaksi kita sehari-hari dengan Al-Quran ya. Jadi sejauh mana interaksi kita sehari-hari dengan Al-Quran, bagaimana sebagai seorang muslim kita harus mencintai kitab kita gitu ya. Kalau bukan kitab kita yang kita cintai, kitab mana lagi gitu kan. Jadi setiap hari harus ada bekal kita untuk menghadap hari pembalasan dengan tilawah Al-Quran kita ya. Itu harus ada ibu-ibu. Kalau seandainya perut kita kalau lapar gitu ya, kan cari makanan ya Bu ya kan, pasti namanya perut ini otomatis gitu kan, udah magnet gitu. Jadi kalau lapar itu pasti cari
makanan, haus cari minuman, itu otomatis nggak kuat. Kadang sehari gitu ya, seharian 24 yang mau makan nggak kuat ya. Kalau seandainya jasad itu perlu dengan makanan, apalagi kita. Jadi bagaimana kita memposisikan Al-Quran sebenarnya harus jauh lebih dari kita, kebutuhan kita akan makan. Kalau kita lapar kita makan gitu kan. Nah ketika sehari saja kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, ada yang kurang gitu, ada sesuatu yang kita cari ya. Begitulah seharusnya interaksi kita dengan Al-Quran. Nah ini menjadi satu hal yang penting untuk kita. Kalau sehari nggak tilawah ya, karena aduh kayaknya ada yang kurang gitu kan ya. Jadi ini satu kebutuhan ya, satu kebutuhan kita ya, satu kebutuhan. Sampai ada, sudah saya ceritakan belum ya, kisah seorang yang betul-betul sibuk, ibu ya, sibuk. Jadi ada seorang pegawai ya, sibuk bekerja ya, sampai dia tergopoh-gopoh. Jadi setiap berangkat kerja tergopoh-gopoh ya, nggak ada waktu gitu ya, atau boleh dikatakan merasa kehabisan waktu, sampai ketika dia singkat cerita ya bertanya kepada seorang ustadz ya, memberikan solusi untuk baca Al-Quran. Kaget ya, udah kehabisan waktu disuruh tambah baca Al-Quran, padahal ke kantor telat terus gitu kan. Tapi dia coba 15 menit, dia masih terlambat, ibu masih terlambat ya. Dia coba lagi ya, dapat setengah jam ya. Akhirnya subhanallah, seiring waktu ya, alhamdulillah dengan dia bisa menuntaskan bacaan Al-Quran ya di pagi hari, dan dengan itu pula dia tidak lagi terlambat masuk kerja. Nah, jadi ketika ditanyakan ke ustadznya mengapa bisa demikian, karena Al-Quran adalah kitabun mubarak ya. Al-Quran adalah kitab yang berkah, yang berikan keberkahan, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah, sehingga Allah yang akan menuntun kita ya untuk mengatur waktu dengan baik, ibu-ibu. Itu subhanallah, sinyalnya kuat sekali gitu ya. Nah disinilah kitabun mubarak itu, masya Allah. Makanya sekali lagi, yakin ibu-ibu, justru dengan memulai aktivitas kita dengan Al-Quran, maka urusan kita itu akan berkah. Justru waktu kita itu akan panjang. Jangan khawatir kita kehabisan waktu, insya Allah justru waktu kita itu akan termanage dengan baik. Sebaliknya, ketika kita jauh dari Al-Quran, seolah-olah kita kekurangan waktu, ya kan? Dan itu kita akan tidak mampu memanage kegiatan kita dengan sebaik-baiknya, ya kan? Nah disinilah pentingnya ya, bagaimana kita mempersiapkan bekal ya pada hari pembalasan, karena Allah sebagai pemilik hari pembalasan. Jadi ibu-ibu, jadi kalau kita lihat di sini, ketika dimulai hidup kita itu, boleh dikatakan awal kehidupan itu adalah kematian ya. Disitulah ya bagaimana sangat menentukan ya, sangat menentukan amal perbuatan yang selama ini kita lakukan. Makanya ketika kita berdoa, agar kubur ini dijadikan sebagai lubang dari lubang-lubangnya surga gitu. Jadi agar doa kepada Allah ya nanti ya, dan juga termasuk keluarga kita yang sudah mendahului kita berdoa agar kubur itu menjadi taman dari taman-taman surga ya. Dan nauzubillah ya, kita juga meminta agar jangan sampai itu menjadi lubang dari lubang-lubang neraka gitu ya. Nah itu akan bisa menjadi taman surga, itu ada dengan amal soleh kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan dari situlah akan terlihat bagaimana nanti syafaat Al-Quran itu akan menemani kita ya. Termasuk ketika nanti tiupan sangkakala ya. Jadi tiupan sangkakala berdasarkan riwayat itu ada dua, ibu-ibu. Jadi yang pertama itu adalah ya untuk menandakan terjadi hari kiamat yang memporak-porandakan segala isi dunia ini. Itu tiupan sangkakala pertama. Terjadinya hari kiamat itu dimulai dengan tiupan sangkakala yang pertama sekali yang memporak-porandakan dunia ini ya. Jadi bisa kita lihat ya dalam gambaran Al-Quran ya kan, dalam Al-Qari'ah misalnya,
Gunung itu seperti apa, Bu? Gunung itu seperti kapas, ya kan? Gunung itu seperti kapas, jadi sangat ringan gitu ya. Padahal kita tahu bagaimana gunung dan apa yang terkandung dalam isi gunung. Tapi ketika hari kiamat, gunung seperti kapas yang berterbangan, sangat ringan ya. Matahari, bulan, bintang saling bertabrakan dan segala macam. Jadi ini menunjukkan luar biasa dahsyat, tidak bisa kita bayangkan. Bahkan seorang wanita itu sampai melahirkan karena saking takutnya, yang tidak beruban jadi beruban ya. Itu gambaran hari kiamat. Seorang wanita sampai melahirkan ketika hari kiamat terjadi ya. Ini tiupan sangkakala yang pertama, dan insya Allah tiupan sangkakala yang pertama ini tidak akan dirasakan ya, oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah agar mereka tidak merasakan begitu dahsyatnya hari kiamat ya. Makanya kita senantiasa berdoa agar kita termasuk orang-orang ya, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa ya, yang Allah terus jaga keimanan kita, senantiasa kita istiqomah ya, dan menghadap Allah dalam keimanan yang sempurna, sehingga Allah memberikan balasan juga yang sempurna. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, ibu-ibu, bahkan di sini ulama berpendapat tidak diketahui jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua ya. Tiupan sangkakala kedua adalah untuk membangkitkan manusia dari dalam kubur, ibu. Itu tiupan sangkakala kedua, membangkitkan manusia dari dalam kubur. Jadi kalau dibangkitkan manusia dalam kubur, itu yang disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar, semua manusia berkumpul di padang mahsyar dalam kondisi usianya semuanya sama ya. Bahkan ada yang mengatakan usianya 33 tahun, semuanya sama ya, tidak beralas kaki, tidak berbusana, usianya semua muda, tingginya semua sama ya. Satu dengan yang lain itu sudah terlihat ya, itu sudah terlihat bagaimana kondisi mereka pada hari itu ya, karena mereka sudah mengetahui akan ada pengadilan, pembalasan yang maha akbar ya. Buat dari apa yang mereka lakukan di dunia ya. Jadi Masya Allah, pada saat itulah ya, pada saat itu bagaimana mereka sangat membutuhkan syafaat ya, membutuhkan syafaat. Makanya kalau dilihat di sini ya, bahkan Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, Iqra'ul Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat li ashabihi ya, li ashabihi ya, bagi sahibul Quran ya, akan menjadi syafaat. Makanya kalau kita lihat di hadis-hadis sahih itu dipimpin dengan surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran. Wallahu a'lam nanti bentuk Al-Quran seperti apa, tapi yang pasti tidak lagi seperti ini, ibu-ibu ya. Jadi kalau dipimpin dengan surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran, berarti dia adalah seperti makhluk. Wallahu a'lam seperti apa ya. Dan sekali lagi ini menunjukkan luar biasa ya, bagaimana kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran ini mukjiz ya. Al-Quran ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk untuk manusia, dan tugas kita di sini adalah bagaimana mengamalkan segala isi Al-Quran sebagai petunjuk umat Islam ini. Nah, karena itulah kita lihat di hari pembalasan ini, ibu, dalam kondisi manusia itu berkumpul di padang mahsyar, itu bahkan kalau dalam hadisnya matahari itu selingkal ya, jadi sangat panas, sangat panas. Disitulah mereka sangat membutuhkan syafaat ya, karena sangat panas, mereka sangat kehausan, sangat kehausan. Dalam kondisi seperti ini udah nggak peduli lagi ya, mereka tidak berbusana kan, udah nggak peduli lagi lihat sana lihat sini ya. Jadi itu bagaimana khawatir dengan diri masing-masing ya. Sampai kata Aisyah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain saling melihat bertatapan. Sampai kata Rasulullah apa? Wahai Aisyah, perkara pada hari itu lebih dahsyat daripada melihat satu dengan yang lainnya. Apa yang akan kita hadirkan ya di hari pembalasan tersebut? Apa yang akan kita bawa sebagai bekal kita menghadap Allah gitu ya. Kullu nafsin za'iqatul maut ya, setiap manusia itu akan mengalami yang namanya mati.
dan tidak ada satupun yang terlewat. Kalau Allah sudah menetapkan takdirnya, tidak akan ada yang bisa meleset. Tidak ada yang bisa meleset. Yang di sini bagaimana kita senantiasa siap siaga. Makanya itu masya Allah, mungkin sedikit kalau kita melihat tidur ya, kita tadabbur atau boleh dikatakan kita mengambil pelajaran dari tidur yang kita lakukan. Jadi tidur itu boleh dikatakan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya. Jadi sunnah Rasulullah ibu-ibu, ya, sebelum tidur itu Rasulullah baca Al-Isra, ya kan, Az-Zumar, ya. Termasuk beliau baca As-Sajadah, ya, As-Sajadah, ya. Belum lagi baca Al-Muluk, ya, buat Al-Kursi. Tujuannya apa? Tujuannya, ya, diantar Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menutup tidur kita dengan bacaan Al-Quran, agar jika Allah mentakdirkan kita itu meninggal, maka akhir dari kalam kita itu adalah Al-Quran. Itu maksud Rasulullah. Akhir pembicaraan kita, akhir yang keluar dari mulut kita itu adalah Al-Quran. Ketika ternyata Allah menahan ruh itu dari tubuh kita, gitu ya. Makanya itu ada teman seorang dokter Dewi namanya, ya. Jadi ini hari Jumat ya kemarin, ya. Jadi teman itu meninggal saat tidur, sehingga inilah Allah tidak lagi memberikan ruhnya tapi menahannya, ya. Makanya Rasul mengajarkan kita untuk membaca Quran dan surat-surat yang Rasul ajarkan minimal, ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, banget bagaimana Al-Muluk, gimana cara baca, gitu kan, bacanya dengan bisa aja bergantian, ya kan, malam ini Al-Isra, besok Az-Zumar, gitu kan, kemudian As-Sajadah, besok lagi mungkin Al-Muluk, nah, seperti itu. Yang penting bagaimana ada, ya, kita ada yang kita baca sebelum kita tidur, karena kita berharap bahwasanya sebelum kita tidur itu ditutup dengan kalam. Jadi itulah bagaimana di sini menjadi pembelajaran untuk kita semua, ya. Syafaat Al-Quran itu sangat kita butuhkan bahkan ketika di padang mahsyar. Dalam kondisi seperti itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kita sangat kehausan, ya, dan bagaimana umat Rasulullah SAW itu terlihat, ya, dari anggota wudhunya, jadi bercahaya, ya. Bercahaya bekas anggota wudhu itu terlihat umat Rasulullah SAW, ya. Dan dalam kondisi kehausan disinilah nanti kita akan mendapatkan air telaga Kausar. Air telaga Kausar, ya. Yang barang siapa minum air itu tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah ibu-ibu, ya. Barang siapa yang minum air itu tidak akan haus selama-lamanya. Bahkan dalam riwayat air telaga Kausar ini merupakan pancaran dari air surga, ya. Gelasnya sebanyak bintang di langit terbuat dari emas dan perak. Itu subhanallah, ya. Masya Allah. Barang siapa sekali yang minum air itu tidak akan haus selama-lamanya, dan air itu untuk, ya, untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah bagaimana Allah itu tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Allah akan membalas, ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Tidak ada yang terlewatkan, amal baik ataupun amal buruk, ya. Amal baik ataupun amal buruk. Makanya ketika di padang kondisi bagaimana kita saat, ya, Rasulullah SAW mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW berupa air telaga Kausar, ya. Dan insya Allah dengan demikian itu akan sangat boleh dikatakan menentukan proses selanjutnya, ibu-ibu. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah sebagai pemilik hari pembalasan, ada nanti di sana yang namanya Alkitab, ya, penerimaan kitab dari tangan kanan atau dari tangan kiri. Ada yang tangan Al-Mizan, yang seperti yang saya sampaikan tadi, Al-Mizan, timbangan, ya. Timbangan amal baik lebih besar mana atau amal buruk. Ada namanya Al-Hisab, perhitungan, ya, perhitungan. Nah, ada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang tidak dihisab, ya, yang tidak melalui proses hisab lagi. Jadi masya Allah,
Siapa mereka yang tidak melalui proses hisab lagi, Bu? Bahkan kalau kita lihat di sini, ya, para sahabat ya. Jadi kalau para sahabat dihitung itu ada berapa jumlahnya, gitu kan? Belum lagi umat setelah sahabat, tabiin, kemudian tabiin, ya. Kemudian umat setelah itu, karena Rasulullah bersabda, hadhihi ummati yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisab. Bahwasannya umatku ini akan masuk surga tanpa dihisab. Berapa banyak? Sab'una alfan bighairi hisab. 70 sab'una, ya. Jadi sab'una alfan jadi nanti ada 70.000 orang sesuai dengan hadis itu akan masuk surga tanpa hisab sampai sahabat itu ketika Rasulullah mengatakan demikian, ya kan, bertanya-tanya gitu kan, siapa mereka? Ya, apakah termasuk mereka sama Rasulullah ataukah mereka? Nah, setelah itu Rasulullah menjelaskan bahwasanya mereka itu adalah dia jadi mereka itu tidak melakukan syirik, ya. Tidak melakukan syirik, kemudian juga mereka tidak melakukan rukyah syirkiyah. Kemudian mereka juga pengobatan ini akan dari mengatakan itu dan di itu ada tadi juga apa namanya terhindar dari kebakaran syirik, ada pendukungnya kalau kalian ada Allah mereka bertawakal pada Allah mereka bertawakal. Jadi bahasanya bagaimana kebersihan kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak syirik, kemudian tidak melakukan rukyah syirkiyah gitu. Dia melakukan syirik termasuk rukyah syirkiyah. Iya. Nah, jadi di sini jangan salah ya. Mungkin nanti banyak boleh dikatakan apa ya? Kadang kita menganggap ya, mungkin kita menganggap apa kalau istilah sekarang? Ustadz atau mungkin orang pintar gitu ya. Tapi hati-hati Bu, khawatirnya itu berhubungan orang dengan jin gitu kan. Orang itu berhubungan dengan jin. Ini harus hati-hati karena terkait ya, terkait dengan ketauhidan kita. Jadi ada kisah waktu saya di Aceh sama-sama guru Nurul Fikri ya, karena lagi berbicara santai ya. Jadi anaknya ini suka sakit panas ya, suka sakit panas. Kemudian dia berobat sama mungkin kalau ini tabib lah, kiai gitu ya, kiai. Tapi pengobatannya ini dimasukin bukan Bu, keris. Dimasukin keris gitu ya, dimasukin keris. Nah, jadi ini hati-hati ya. Jadi hati-hati bagaimana jangan sampai rukyah syirkiyah tadi ya. Itu hati-hati rukyah syirkiyah. Jin gitu ya. Makanya di sini ujung-ujung dari hadis Rasulullah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya lah mereka bertawakal. Jadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika seseorang itu sakit gitu ya, mereka sudah berusaha dengan pengobatan semaksimal mungkin, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Menyerahkan sepenuhnya, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan izin Allah Bu ya. Mereka bisa sembuh kadang di luar logika kita. Mereka bisa sembuh karena di luar logika kita. Mengapa? Karena rasa tawakal mereka tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak terjadi di zaman sekarang. Jadi Masya Allah, luar biasa dahsyatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita memasrahkan kepada Allah setelah kita berusaha, itu adalah tawakal. Dan ini juga bagian dari keimanan kita. Dan tentu ini tumbuh karena tadi iman kepada yaumil akhir ya. Iman kepada yaumil akhir. Nah, karena itulah
Bagaimana kita mempersiapkan hari pembalasan dengan prosesinya ya, dengan prosesnya termasuk tadi hisab. Kita berharap agar termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ya Bu ya. Amin gitu. Bahkan ada ulama yang mengatakan termasuk yang masuk surga tanpa hisab itu adalah, ini ada ulama yang mengatakan juga Bu, itu adalah orang-orang yang sabar. Adalah orang-orang yang sabar. Mengapa? Karena dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi balasan orang-orang yang sabar itu ya, adalah pahala yang tanpa batas ya, yang tanpa batas. Jadi ngalir terus ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bisa prosesnya dia tanpa dihisap ya, tanpa dihisap. Jadi masya Allah ya, subhanallah, dalam kondisi dia senang, dalam kondisi dia susah ya, senantiasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan lahir ya dari apa? Dari pengamalan surat Al-Fatihah ayat ke berapa Bu? Tadi Ar-Rahman Ar-Rahim ya kan? Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita tekannya senantiasa berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketetapan yang Allah berikan untuk kita gitu ya, takdir baik buruk ya, itu senantiasa kita bersikap sabar ya. Bersikap sabar, sehingga orang-orang yang sabar ini ya, itu orang-orang yang memiliki tawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan itu lahir dari keimanan kepada hari akhir. Kita lihat dari rukun iman ya, maka iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima Ibu ya. Jadi kelima ya, iman kepada hari akhir. Malik yaumiddin. Ini baru satu ayat ya. Kita lanjut Bu ya, insya Allah. Nah setelah itu asirat, jadi singkat prosesi selanjutnya itu ada asirat Bu. Hari pembalasan ini adalah sirat, jembatan. Jadi kalau kita bahas jembatan saja Bu, itu udah panjang. Bagaimana kondisi jembatan, apa yang dialami oleh orang-orang yang melewati asirat ini, itu masya Allah kalau gambaran hadisnya itu panjang ya. Karena jembatan ini yang akan menghantarkan ketika dia selamat untuk melewati sirat ini ya, dan tidak jatuh ke neraka, dia akan selamat masuk ke surganya Allah. Dan itulah pilihannya, surga atau neraka, tergantung bagaimana amal soleh kita di dunia ini.